Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai tugas modul 1.1 A4 tentang eksplorasi konsep, modul 1.1 tentang refleksi kritis memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya CGP Angkatan 9 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulia Ilma SPD, Guru IPA PT SMP Negeri 14 Solok Selatan. Refleksi kritis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita akan membahas tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, pandangan diri saya sebagai pembelajar atau sebagai seorang guru. Yang ketiga, pandangan saya pembelajar atau sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Azas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara dasar pemikiran pendidikan yang menuntun, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat yang dimiliki oleh anak yaitu yang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Timur atau Indonesia Timur. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Jadi, dengan mengenali dan mengembangkan kodrat alam anak dan kodrat zaman anak dapat mengekspresikan dirinya secara optimal, merasa percaya diri, bahagia, dan bermanfaat bagi lingkungannya. Sementara, azas dari taman siswa menurut Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta untuk suatu hak namun berhamba pada sang anak. Pandangan saya sebagai pembelajar terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, itu begitu pentingnya pendidikan bagi semua. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Sebagai guru, pandangan ini tentu diapresiasi karena menunjukkan kesadaran akan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Yang kedua, pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep pendidikan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya Indonesia. Pandangan ini kita adopsi sebagai guru untuk membentuk siswa bukan hanya sebagai individu yang pintar akademis, tetapi juga memiliki moralitas yang baik. Yang ketiga, pendidikan holistik. Seorang guru juga akan setuju dengan pendekatan ini karena menunjukkan perlunya memahami dan mengakomodasi kebutuhan seluruh siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pendidikan karakter. Karena dengan mengadopsi pendekatan pendidikan karakter ini, kita sebagai guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif. Yang kelima, bahasa sebagai identitas kebudayaan. Konsep Ingarso Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa, Karso Tut Uri Handayani mengajarkan bahwa guru harus menjadi contoh yang baik, bekerja keras, dan mendorong siswa untuk berbuat lebih baik. Hal ini mendorong seorang guru untuk berperan sebagai panutan dalam lingkungan belajar. Yang keenam, pendidikan sebagai pembebasan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah untuk membebaskan diri dari keterbelakangan penindasan. Kita sebagai guru
Pandangan ini akan menginspirasi untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana memberikan wawasan dan keterampilan kepada siswa agar mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Angka 7, kebudayaan lokal dan nasional. Di sini, sebagai seorang guru, kita dapat menjadikan pemikiran ini sebagai dasar untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam proses pembelajaran. Jadi saya sebagai seorang murid terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, kita harus belajar sepanjang hayat. Dengan belajar kita dapat merubah apapun, merubah dunia sekalipun. Yang kedua, kita harus belajar dengan sumber belajar apapun bentuk sumber belajar, tidak hanya dari guru, baik dari teman juga boleh, dari orang tua juga boleh, dari sumber belajar internet juga boleh, dari buku cetak juga boleh, belajar dengan sumber belajar apapun. Yang ketiga, belajar di mana saja. Di mana saja maksudnya tidak hanya di sekolah kita belajar, bisa dalam keadaan bermain pun kita bisa belajar memahami karakteristik teman, belajar ilmu pengetahuan, belajar memahami tentang perkembangan dunia saat ini. Keempat, belajar kapan saja kita bisa belajar, tidak harus siang, tidak harus malam saja, dan tidak harus pagi, kapan saja ada waktu, ambil hikmah, ambil setiap konsep pembelajaran untuk dijadikan pelajaran.